Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Semoga kita semua masih dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kembali lagi bersama dengan saya, Rafiuddin Nasir, TFTT Channel. Pada kesempatan hari ini, yaitu hari Sabtu, tanggal 24 Juli tahun 2021, sekitar jam 1 siang. Saat ini kami sedang berada di Kota Palopo untuk berkunjung ke salah satu RBW binaan kita. Kemarin RBW ini berawal dari rumah kos. Kebetulan rumah kos ini ada 5 kamar. Kemudian yang 2 kamar ini kita rubah. Rumah kos ini kita minta 2 kamar untuk dijadikan RBW, dan kebetulan pada saat itu saya sendiri yang langsung melakukan pemasangan Twitter pada RBW ini serta mengatur tata ruang yang ada di dalam. Nah, kita lihat dari depan menara berada pada bagian belakang. Nanti kita akan masuk sama-sama dan melihat sejauh mana keberhasilan daripada RBW binaan kita, yaitu berukuran dalam satu kamar, yaitu 2,5 meter kali 3 meter ke belakang, ya, 2,5 meter kali 3 ke belakang. Kemudian kamar ini kita gabung jadi satu, jadi lebarnya 5 meter kali 3 meter. Jadi ukuran RBW ini 5 kali 3. Nah, untuk tidak berlama-lama, mari kita masuk dan melihat sejauh mana keberhasilan daripada RBW binaan kita, serta sudah ada berapa banyak ya burung yang ada di dalam. Mari kita masuk. Mari kita masuk sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah Jalla Jalaluhu, ya. Nah, kita lihat RBW ini kemarin berawal dari rumah kos, ya. Rumah kos. Ukuran daripada RBW ini. Nah, kita lihat sarangnya, ya. Sarang, ya, sarang. Nah, ini sarang, ya. Nah, ini sarang. Nah, sarang, ya, sarang, sarang, ya. Maaf, di sini tidak ada penerangannya, kita menggunakan senter saja. Jadi ini sarang, ya, sarang. Nah, sarang, alhamdulillah ya Allah. Nah, sarang, ya, sarang. Nah, sarang, ya, sarang ini, sarang, ya, sarang, ya, sarang. Nah, alhamdulillah RBW ini sekali lagi berawal dari rumah kos, ya. Rumah kos kemarin ini adalah kamar yang kita bongkar. Kemudian karena ini adalah 2 kamar, jadi kita bobol pada bagian sini, ya, seluas kurang lebih 1,5 meter, ya, ke bawah, ya. Kemudian di ruang sebelah, nah, kita lihat juga sudah ada sarang, ya. Nah, sarang, ya, sarang, ya. Nah, sarang. Bapak Ibu yang saya hormati, teringat tahun lalu pada saat RBW ini kami bina,
kamar, 2 kamar, kemudian kita gabung jadi satu, jadi kamar sebelah. Kemudian ini kita buat menara pada bagian sini ya. Kemarin ini adalah bekas kamar mandi juga, kita lihat ada WC-nya, namun kita bongkar. Nah, kita lihat menara kami buat dari kayu ke atas seperti ini. Nah, untuk proses pembuatan menara, silahkan lihat pada channel kami ya. Sudah ada kami masukkan cara membuat menara dari kayu ya. Menara ini berukuran 1,5 meter kali lebar 2,5 meter. Jadi 1 meter 1 meter kali 2,5 meter ya ke sini. Nah, kita lihat menaranya ke atas ya. 1,5 meter kali 2,5 meter ya. Kemudian pada bagian atas kita lihat kami tetap menggunakan basoka. Kemudian ada 3 suara panggil menggunakan Twitter Audax ya. Kemudian RBW ini menggunakan 3 LMB ya. Jadi satu menghadap ke utara, satu menghadap ke timur, satu menghadap ke selatan ya. Seperti itu. Kemudian kami menggunakan suara tarik 1 pada bagian pertengahan ya. Kemudian disambut lagi oleh suara tarik yang ada di bawah sini. Ada 3 ya suara tarik, 1, 2, 3 ya. Kemudian masuk ke dalam ruangan. Nah, kita lihat ya. Ini ada sarang juga, sarang polesan, sarang ya, sarang ya. Nah, sudah banyak ya sarangnya, kurang lebih sekitar ada 60-an yang sebentar insya Allah kita akan panen. Kemudian bagian bawah lantai ini kami menggunakan kolam seperti ini ya, untuk meningkatkan kelembaban di dalam RBW ya. Kemudian kita lihat dari atas waletnya turun ke bawah seperti ini. Nah, turun ke bawah. Kemudian dinding ya, kita lihat dinding pemisah ini kita jebol pada bagian sini ya. Kita jebol pada bagian sini, kemudian waletnya menyeberang ke sebelah seperti ini ya. Nah, kita lihat kemarin kurang lebih sekitar 3 tahun lalu umur RBW ini, dan rata-rata per panen kita sudah menghasilkan sekitar 60 sarang ya. Jadi ini berawal daripada rumah kos ya. Kemudian sistem pemasangan papan siripnya dari bawah ke atas ini tingginya 2 meter ya. Dari bawah ke atas tingginya 2 meter. Jadi cara pemasangan papan sirip kita sama ya. Jadi kita pasang dulu papan sirip melintang seperti ini ke sana ya. Setelah itu kemudian kita dudukkan papan sirip lagi pada bagian atas melintang seperti ini ya. Nah, kita lihat. Jadi papan sirip itu duduk di papan sirip penopang ini ya.
Ini namanya papan sirip penopang. Jadi ini yang menopang papan sirip pada bagian atas seperti ini ya. Jadi kita pasang dulu papan sirip penopang seperti ini. Kita menggunakan paku beton. Setelah itu kita pasang papan siripnya. Dudukkan papan siripnya di sini, mulai dari sana yang rapat ke dinding ya. Seperti itu. Kemudian setelah itu kita ukur jarak 25 cm papan sirip antara seperti ini. Kemudian kita pasang lagi papan sirip ke sana. Seperti itu ya. Nah, sama kiri kanan kita pasang juga papan sirip penopang seperti itu ya. Untuk menopang papan sirip yang ada di atas. Ya, seperti ini. Nah, kita lihat. Kemudian kemarin rumah kos ini ada plafon pada bagian atas, yaitu klasibor itu kita tidak bongkar. Kita turunkan setengah meter, kemudian kita pasang papan sirip, kemudian kita plafon lagi menggunakan triplex yang ukuran 6 mili, yang ketebalan 6 mili ya, seperti ini. Nah, alhamdulillah sarangnya ya lumayan. Nah, kalau kita lihat dari belakang lumayan. Nah, kita lihat juga dari dari belakang. Nah, sama ya, lumayan juga sarangnya ya, seperti itu. Kemudian sistem pemasangan Twitter juga sama. Kita tidak pernah rubah dalam melakukan pemasangan Twitter ya. Baik itu lebar 3 meter maupun 4 meter, tetap kita pasang rumus 212. Ya, rumus 212. Nah, kita lihat karena ini adalah RBW kecil. Jadi kita langkahi papan siripnya satu saja. Ya. Kita langkahi papan siripnya satu saja. Jadi kita pasang dulu 2 Twitter, kemudian kita langkahi 1 papan sirip, kemudian kita pasang 1 di tengah, kita langkahi 1 papan sirip, kita pasang 2 ya, seperti ini. Kita langkahi 1 papan sirip, kita pasang 1 di tengah, seperti ini ya. Nah, kebetulan di dalam ini tidak ramai karena tepat anakan sudah terbang semua. Makanya kita panen sarangnya sambil Bapak Ibu saya perlihatkan tata ruang daripada RBW bekas rumah kos ini ya. Jadi Bapak Ibu, pesan saya jangan pernah ragu membuat RBW walaupun seukuran kamar seperti ini ya. Seukuran kamar. Kita lihat lebar daripada kamar ini hanya 2,5 meter ya. Lebar 2,5 meter, panjang ke depan 5 meter seperti ini. Ini panjang 5 meter, lebar kamar ini 2,5 meter. Nah, kita lihat ya. Namun karena kita membuat 2 kamar, jadi kita gabung jadi 1. Artinya RBW ini sudah lebar 5 meter kali 5 meter ya. Jadi ukuran RBW ini sudah 5 meter kali 5 meter. Nah, kita jebol pada bagian sini, kemudian menara pada bagian belakang ya, seperti ini. Menara ke atas, dinding pemisah. Di sini kita jebol ya. Kemudian burung waletnya masuk ke sini terus ke belakang. Nah, kita lihat sarangnya ya, lumayan. Nah, nanti sebentar karena kemarin ini papan siripnya kita tidak ukir, makanya sarang ini kita mau panen semua dulu. Kemudian nanti kita cabut semua gabusnya ya. Semua penyangga kita cabut, kemudian kita buat ulir dengan menggunakan mesin ketan ya.
mesin ketan. Kalau bahasa kami di sini itu mesin katang, ya. Nah, Bapak Ibu, kemudian pemasangan Twitter sudah, menara sudah, pemasangan papan sirip juga sudah, ya. Setelah proses panen ini berlangsung, ya, kita panen dulu sarangnya. Setelah itu kita mau ukir dengan menggunakan mesin ketan, ya, mesin ketan. Karena kemarin ini pada saat proses pemasangan papan sirip kita tidak ukir, sehingga sarang tidak ada yang menempel di papan sirip kecuali pada gabus seperti ini, ya. Nah, kita lihat. Nah, inilah resiko ketika papan sirip kita tidak ukir, maka tidak ada yang bisa tinggal burung walet di papan sirip kecuali dengan menggunakan bantuan seperti ini, ya, dengan menggunakan sarang palsu yang kita buat dari gabus. Tapi kalau kita sudah ukir nanti, maka burung waletnya akan merata di papan sirip, ya. Nah, kita cabut semua, ya, kita cabut semua gabusnya, kemudian paku-paku semua kita cabut di papan sirip. Setelah itu baru kita ukir dengan menggunakan mesin ketan, dan nanti saya akan perlihatkan caranya, ya. Tujuan daripada kita membuat alur pada papan sirip adalah agar burung walet merata dalam membuat sarang, tidak perlu menggunakan bantuan seperti gabus ini, ya. Jejerannya bagus, ya, karena di mana-mana burung itu bergantung, burung itu langsung mampu mencengkram papan sirip karena ada ukiran yang kita buat nanti atau alur, ya. Nah, RBW ini kemarin kita tidak buat alur, baru saat ini kita akan buat alur dengan menggunakan mesin ketan. Makanya sarangnya kita panen semua. Kita lihat sarangnya, ya, di baskom, ya. Cuman RBW ini perkembangannya lambat dikarenakan papan siripnya kita tidak ukir kemarin, ya. Makanya kita mau ukir papan siripnya untuk memudahkan burung walet membuat sarang di papan sirip.